warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Teman-teman yang beriman, kembali bertemu dengan Tadarus Pancasila sesi 3 yang di bulan Ramadan ini akan mengambil tema Islam dan Pancasila. Jadi karena bulan Ramadan, maka isu-isu yang kita angkat adalah isu-isu keagamaan yang berhubungan dengan Pancasila. Nah, hari ini kita akan mengkaji sebuah buku yang monumental di zamannya dan sampai sekarang ya, karena diterbitkan kembali oleh penerbit Mizan ya. Buku itu adalah buku karya Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif ya, guru bangsa kita, mantan ketua umum PP Muhammadiyah ya. Buku itu berjudul Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante. Jadi ini adalah buku olah ulang dari disertasi beliau yang mengkaji diskursus yang berkembang di sidang konstituante ya, sebuah sidang perumusan konstitusi atau undang-undang dasar yang pernah terbentuk dan bersidang ya pada tahun 56 sampai 59. Nah, buku ini dengan bagus menghadirkan berbagai pandangan dari peserta sidang di dalam sidang konstituante itu, dan pandangan-pandangan itulah yang akan saya hadirkan kepada teman-teman semua. Baik, dalam sesi ini saya akan berbagi tentang dua hal ya. Sebelum kita mengkaji buku Islam dan Pancasila ini, saya akan terlebih dahulu mengupas beberapa isu terkini yang terkait dengan hubungan antara Islam dan Pancasila. Kenapa? Karena sebenarnya perdebatan yang terjadi pada era sidang konstituante ya, lalu kemudian sebenarnya juga diawali oleh perdebatan yang terjadi pada masa perumusan Pancasila itu sendiri, yakni sidang BPUPK sampai Panitia 9 yang melahirkan Piagam Jakarta, sampai sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI ya. Perdebatan yang ada di dalam sidang-sidang itu, perdebatan yang ada di momen-momen historis itu sebenarnya masih terjadi sampai sekarang ya. Perdebatan itulah yang menjadi isu hangat ya di sekitar hubungan antara Islam dan Pancasila, dan saya akan menunjukkan bahwa perdebatan itu masih terjadi sampai sekarang. Jadi kita akan berangkat dari diskursus Islam dan Pancasila di era kekinian dulu ya, baru kemudian kita akan kembali kepada era sidang konstituante ya, sebagaimana diteliti oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Nah teman-teman, kalau kita rumuskan ya di masa sekarang ya, masa sekarang itu adalah ya era sekarang, era tahun-tahun 2014-an sampai sekarang ya. Setidaknya ada beberapa isu yang terkait dengan hubungan antara Islam dan Pancasila. Yang pertama adalah penolakan dari sebuah organisasi yang kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, organisasi ini karena dianggap melakukan penolakan atau penentangan terhadap dasar negara, maka mereka akhirnya dinyatakan sebagai organisasi terlarang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 tentang Ormas tahun 2017. Jadi barang siapa organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, maka ia tidak boleh hidup di NKRI. Nah,
pemerintahan Presiden Joko Widodo kemudian melakukan pelarangan terhadap organisasi ini. Ya, meskipun Hizbut Tahrir di dalam pembelaannya di persidangan, ya mereka menolak anggapan bahwa mereka melakukan penolakan terhadap Pancasila. Nah, tetapi kalau kemudian kita kaji di dalam pernyataan maupun di dalam literatur yang dikembangkan oleh mereka sendiri, maka kita akan melihat bahwa memang ya pertama ya ideologi Hizbut Tahrir yang ingin mengembangkan khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah itu adalah negara Islam transnasional, itu tentu bertentangan dengan NKRI dan otomatis juga bertentangan dengan Pancasila. Ketika khilafah merupakan sistem politik berdasarkan ideologi Islam, maka tentunya ideologi Pancasila pasti akan diganti oleh ideologi Islam itu ketika kekhilafahan Islam itu berhasil didirikan di Indonesia. Jadi meskipun Hizbut Tahrir tidak secara eksplisit menyatakan bahwa mereka akan mengganti Pancasila ketika mereka sudah bisa mendirikan khilafah, tetapi secara otomatis sebenarnya ya penggantian Pancasila itu akan terjadi ketika bentuk negara sudah berubah dari negara nasional menjadi negara Islam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam teks-teks yang mereka kembangkan, ya ada satu selebaran yang disebarkan pada tahun awal 2000-an ya di lingkungan perguruan tinggi. Ya. Selebaran itu berjudul Al-Pancasila Falsafah Kufur La Tattafiq Ma'al Islam. Jadi Pancasila adalah falsafah kafir yang tidak sesuai dengan Islam. Di dalam teks itu, selebaran itu ada beberapa alasan mengapa Hizbut Tahrir menyatakan bahwa Pancasila itu tidak sesuai dengan Islam. Yang pertama, menurut mereka Pancasila itu menganut pluralisme agama. Kenapa? Karena di dalam Pancasila semua agama diakui keberadaannya. Sehingga kemudian itu yang membuat mereka menganggap Pancasila menganut pluralisme agama. Lalu yang kedua, Pancasila juga dianggap menganut pluralisme ideologi. Bukan ideologi pluralisme, tapi pluralisme ideologi, menganut keragaman ideologi. Kalau kita lihat misalnya di dalam Pancasila ada nasionalisme, ada demokrasi, ada humanisme, ada sosialisme. Nah, isme-isme itu dianggap oleh Hizbut Tahrir sebagai ideologi yang non-islami, dan oleh karena itu keberadaan ideologi-ideologi itu membuat Hizbut Tahrir menolak Pancasila, karena Pancasila bukan ideologi Islam. Nah, atas dua alasan itulah kemudian Hizbut Tahrir menyatakan bahwa Pancasila adalah falsafah kufur yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, ini yang lalu kemudian menjadikan rezim saat ini melakukan pelarangan terhadap organisasi ini. Itu adalah isu pertama ya yang berkembang di era sekarang. Lalu kemudian pada tahun 2017 ya, tepatnya tanggal 17 Januari ya, di dalam pemberitaannya ya, ada kritik dari imam besar umat Islam ya, mereka mengklaim seperti itu ya, Habib Rizik Syihab ya, yang menyatakan bahwa Pancasila yang digagas oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juli 1945 itu sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena di dalam rumusan Pancasila Bung Karno atau Pancasila 1 Juli ya, sila ketuhanan ditempatkan sebagai sila kelima. Ini berbeda dengan Pancasila
22 Juni Pancasila Piagam Jakarta yang menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama. Oleh karena itu menurut Habib Rizik, maka Bung Karno dianggap telah mempantatkan Tuhan, sudah menempatkan Tuhan di pantat, kata. Jadi dia menggunakan kata pantat ya untuk menunjukkan posisi sila ketuhanan sebagai sila kelima. Berbeda dengan Pancasila Piagam Jakarta yang menempatkan ketuhanan di kepala, ya, maksudnya di sila pertama. Habib Rizik lalu lebih memilih Pancasila versi Piagam Jakarta itu ya, yang menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama daripada Pancasila 1 Juni Bung Karno. Maka kemudian kalau kita lihat ya, Habib Rizik lalu punya gagasan tentang NKRI bersyariah. NKRI bersyariah ini adalah NKRI ya, masih NKRI tetapi bersyariah. Bersyariah itu artinya melaksanakan formalisasi syariah secara menyeluruh atau secara kafah. Nah, ide ini sebenarnya dia kembangkan ya berdasarkan tesis beliau di Malaya University Malaysia. Ya, beliau menulis tesis pengaruh Pancasila bagi penerapan syariat Islam di Indonesia. Nah, di tesis itu Habib Rizik ini meyakinkan kepada kita umat Islam bahwa meskipun dasar negara kita adalah Pancasila, tetapi nggak perlu khawatir, kata beliau, syariah Islam ternyata tetap bisa ditegakkan. Ini adalah kritik dari Habib Rizik terhadap Pancasila 1 Juni dan kemudian idenya untuk mengembangkan apa yang dia sebut sebagai NKRI bersyariah. Nah, pertanyaannya kemudian apakah tepat kritik Habib Rizik ini? Kalau kita lihat misalnya di dalam pidato 1 Juni 45 itu, Bung Karno ketika menempatkan ketuhanan sebagai sila kelima itu tidak dimaksudkan sebagai penghinaan terhadap ketuhanan itu, tidak diniatkan sebagai upaya Bung Karno untuk menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang kurang penting dibanding sila. Justru sebaliknya ya, kalau kita lihat di dalam pidato itu Bung Karno menyatakan sila kelima ya, yang mewakili kultur dari masyarakat Indonesia adalah ketuhanan. Jadi Bung Karno dengan sadar menyatakan bahwa ketuhanan itu adalah kultur dari masyarakat Indonesia. Nah, kultur itu berarti sesuatu yang sudah mengakar ya, sesuatu yang sudah hidup, sesuatu yang sudah menyatu di dalam keseharian masyarakat. Jadi Tuhan dan ketuhanan dan agama menurut Bung Karno ini sudah menjadi kultur yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kultur ketuhanan ini lalu harus menjadi dasar dari sila-sila di atas. Jadi menempatkan sesuatu di bawah itu tidak selalu menempatkannya di pantat, betul ya. Tetapi menempatkan sesuatu di bawah itu justru menjadikannya sebagai akar, menjadikannya sebagai dasar. Pancasila itu disebut dasar, pondasi. Nah, posisi pondasi itu di mana? Di bawah. Oleh karena itu, posisi bawah itu tidak selalu pantat, tetapi juga bisa berarti akar, bisa juga berarti pondasi, bisa juga berarti dasar. Ya, pohon tanpa akar, ya dia tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa tumbuh. Bangunan tanpa pondasi juga tidak akan bisa dibangun. Nah, menempatkan Tuhan sebagai sila kelima menurut Bung Karno adalah upaya beliau untuk menjadikan kultur ketuhanan ini sebagai akar dari sila-sila di atasnya. Sila kesejahteraan sosial, sila demokrasi, sila kemanusiaan, dan sila kebangsaan. Dan itu diamini oleh karib beliau, yakni Bung Hatta. Bung Hatta menyatakan di dalam Pancasila 1 Juni ada dua dimensi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah dimensi politik, yang kedua dimensi moral atau dimensi etis. Dimensi politik adalah dimensi yang menjadi tugas
dari Pancasila sebagai dasar negara nasional, bukan negara agama. Dimensi politik ini diisi oleh prinsip-prinsip kebangsaan, ya, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Jadi kenapa Bung Karno menempatkan sila kebangsaan sebagai sila pertama, lalu di bawahnya kemanusiaan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial? Ya karena menurut beliau tugas dari negara nasional ini menjadi kata kunci, bukan negara agama, adalah untuk mewujudkan keempat nilai-nilai politik itu. Tetapi kemudian dimensi politik ini menurut Bung Hatta itu lalu dibangun di bawah dimensi etis yang oleh Bung Karno ditempatkan dalam konteks nilai-nilai ketuhanan. Jadi nilai-nilai ketuhanan ini menjadi dimensi etis dari Pancasila, ya, yang mendasari dimensi politik yang berada di atas. Oleh karena itu kritik dari Habib Rizik ini tidak beralasan, ya, karena menempatkan ketuhanan sebagai sila kelima ini tidak berarti membawahkan Tuhan, tapi justru sebaliknya menjadikan ketuhanan sebagai akar, sebagai fondasi moral, fondasi kultural bagi praktek-praktek kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, lalu bagaimana dengan NKRI bersyariah? Bagaimana dengan pandangan Habib Rizik yang menyatakan meskipun kita berada di dalam negara Pancasila, tapi syariah Islam tetap entoh bisa dilaksanakan? Pandangan ini tepat, ya. Pandangan ini sangat tepat, ya. Artinya apa? Artinya memang, ya, negara Pancasila adalah negara yang memenuhi hak-hak umat Islam untuk melaksanakan syariahnya, sama dengan perlindungan dari Pancasila terhadap pelaksanaan katakanlah syariah atau hukum atau nilai-nilai keagamaan dan praktek ibadah dari agama-agama lain. Tapi pertanyaannya adalah apakah yang diterapkan di dalam penerapan syariah Islam di Indonesia itu sesuai dengan misalnya ideologi khilafah, ya, atau idealisme negara Islam, ataukah penerapan syariah Islam di dalam negara Pancasila itu dilakukan secara proporsional dan tetap dalam konteks sistem negara hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Jadi kalau kita lihat di dalam hukum Islam itu kan ada beberapa jenis, ya. Ada hukum yang terkait dengan ibadah, ya, lalu kemudian ada hukum yang terkait dengan muamalah, ya, dan ada hukum yang terkait dengan jinayah, ya, hukum pidana, dan satu lagi nih yang paling penting bagi kelompok pengusung negara Islam adalah Islam atau hukum Islam atau syariah sebagai konstitusi. Nah, di Indonesia syariah yang ditegakkan terbatas pada syariah dalam artian ibadah dan muamalah. Ibadah itu berarti misalnya legalisasi undang-undang zakat, ya, legalisasi ibadah haji, ya, legalisasi pengaturan hukum pernikahan, hukum waris, ya, hukum wakaf, ya, yang kemudian juga menjadi bagian dari hukum muamalah atau syariah yang bersifat muamalah. Nah, tetapi hukum jinayah dan dustur atau konstitusi Islam atau konstitusi syariah itu tidak diterapkan di Indonesia. Jadi penerapan syariah Islam di Indonesia itu terbatas pada penerapan hukum Islam dalam konteks ibadah dan muamalah minus hukum jinayah dan dustur atau konstitusi Islam. Kenapa? Karena kalau kemudian yang diterapkan di Indonesia adalah jinayah dan konstitusi Islam, ya, maka hal itu sudah melenceng dari konstruk
negara Indonesia yang merupakan negara nasional. Kalau syariah misalnya sampai menjadi konstitusi, ya berarti Pancasila pada saat itu sudah nggak ada lagi. Kalau kemudian hukum pidana sudah diganti dengan hukum jinayah, maka tata hukum nasional itu sudah tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu semangat Habib Rizik untuk menerapkan syariah Islam di Indonesia, kalau hanya dalam konteks syariah ibadah dan muamalah, itu sudah terjadi. Tetapi kalau kemudian sampai ingin menerapkan hukum jinayah, apalagi sampai misalnya menjadikan Islam sebagai konstitusi, maka itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kultur masyarakat Indonesia yang bersifat nasionalis. Dan ingat bahwa pemerintahan Indonesia itu sudah sudah disyariahkan ya oleh para ulama beneran ini ya, bukan ulama-ulamaan ya. Pada tahun 1954 di Cipanas Bogor ya, atas inisiasi dari Kementerian atau Departemen Agama pada saat itu diadakanlah Munas Alim Ulama ya, yang merumuskan sifat atau keabsahan pemerintahan Indonesia menurut kacamata syariah, menurut kacamata fikih. Dan para ulama itu ya, yang tidak hanya diwakili oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama, tapi juga diwakili oleh Persatuan Islam ya, atau Persis, lalu kemudian ada Partai Sarekat Islam ya, yang merupakan kelompok dari lain, kelompok-kelompok muslim dari organisasi lain ya, menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia dalam hal ini adalah presiden Indonesia adalah pemimpin dalam keadaan darurat yang memiliki wewenang untuk menerapkan syariah Islam. Jadi waliyul amri ad-daruri bisyauka. Jadi presiden Indonesia adalah pemimpin Islam, tetapi dalam kondisi darurat. Kondisi darurat ini dibedakan dengan kondisi ideal, di mana di dunia Islam itu masih ada khalifah yang bersifat tunggal global yang menguasai seluruh umat Islam. Ini disebut sebagai Imamul A'dham ya, imam besar beneran, bukan imamat besar ya. Imamul A'dham ini adalah khalifah ya. Misalnya Sultan Abdul Hamid, khalifah Turki Utsmaniyah ya, itu adalah Imamul A'dham. Nah, pasca runtuhnya Turki Utsmani, di dunia Islam sudah tidak ada lagi Imamul A'dham. Yang ada adalah pemimpin dalam keadaan darurat. Jadi ketiadaan khalifah yang bersifat tunggal ini menyebabkan kondisi politik di negeri-negeri Muslim itu bersifat darurat. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah pemimpin Muslim yang bersifat darurat ini tetap berhak untuk menerapkan syariah? Menurut para ulama tetap berhak, tetap memiliki kewenangan. Sehingga kemudian meskipun status Presiden Soekarno pada saat itu sebagai waliul amri ad-daruri, tapi beliau tetap berhak untuk misalnya melantik Menteri Agama, di mana Menteri Agama itu lalu kemudian melantik hakim peradilan Islam dan kepala kantor urusan agama ya, KUA, yang kepala KUA itu lalu memerintahkan keberadaan wali nikah begitu ya, untuk membantu seorang muslim atau muslimah di dalam pernikahan di mana mereka tidak memiliki lagi orang tua. Jadi prinsip dari waliul amri ad-daruri bisyauqah ini sebenarnya ada sisi praktisnya, yakni sisi delegasi atau tauliyah. Nah,
Ini artinya apa? Artinya kemudian secara syar'i dan fikih pemerintahan Indonesia sudah bersifat syar'i, sudah disahkan sebagai pemerintahan yang islami, yang syar'i. Oleh karena itu, upaya untuk menegakkan atau membangun NKRI bersyariah itu ya kalau dalam bahasa kaidah fikih adalah sebuah usaha yang ingin menghasilkan sesuatu yang sudah ada, mengadakan sesuatu yang sudah ada, atau tahsilul hasil. Ya, negara syariah, negara berdasarkan syariah itu sudah ada di Indonesia. Tetapi kenapa kemudian ini diadakan lagi? Nah, ini adalah upaya yang mengadakan sesuatu yang sudah ada. Oleh karena itu kemudian cita-cita NKRI bersyariah ini sebenarnya tidak terlalu diperlukan karena praktek syariah Islam itu sudah ada di negara. Ini adalah isu kedua ya yang berkembang di tahun 2017 ya, yang dilakukan oleh Habib Rizik. Ada juga isu Islam dan Pancasila ya yang dikembangkan oleh pengacara Muslim ya, yakni Kang Egy Sujana ya. Kang Egy Sujana ini ya di tahun 2017 juga, tapi akhir ya pada kalau kita lihat di media itu ada pemberitaan tanggal 6 Oktober tahun 2017 ya yang kontroversial pada saat itu karena menurut dia sila ketuhanan Pancasila itu hanya sesuai untuk agama Islam. Jadi menurutnya hanya teologi Islam lah yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Statement ini dia sampaikan untuk menyatakan bahwa pelarangan terhadap Hizbut Tahrir pada saat itu berbahaya karena menurut dia teologi non-Islam ya, teologi dari agama-agama di luar Islam itu juga bertentangan dengan Pancasila. Karena menurut dia hanya teologi Islam, hanya tauhidlah yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaan retoriknya kemudian dari Kang Egy ini, kalau begitu berarti agama-agama lain selain non-Islam itu juga harus dilarang oleh pemerintah. Statement ini tepat atau tidak? Menurut saya statement ini sangat tidak tepat sekali. Saya kemudian saat itu menulis menanggapi statement ini di harian Kompas ya, dan melalui tulisan itu Pancasila Esa dan ketuhanan kita, saya mencoba mengklarifikasi kesalahan berpikir dari Kang Egy. Menurut saya ada beberapa hal ya yang bermasalah di dalam pandangan Kang Egy. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa itu memang sangat sesuai dengan tauhid. Itulah kenapa kemudian kita umat Islam itu memang harus menerima Pancasila, harus mengimani nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu, karena di dalamnya ada nilai tauhid. Jadi imannya bukan secara langsung kepada Pancasila, tapi kepada nilai-nilai tauhid yang ada di dalam Pancasila itu. Itulah kenapa yang membuat organisasi seperti Nahdlatul Ulama ya pada Munas Alim Ulama tahun 1982 atau 3 kalau nggak salah di Situbondo itu kemudian menyatakan penerimaannya atas Pancasila dan atas asas tunggal Pancasila. Karena menurut para Kiai NU pada saat itu ya Pancasila itu mencerminkan dua hal yang fundamental dari Islam. Yang pertama adalah tauhid ya, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua adalah syariah Islam. Ya, syariah Islam yang dimaksud di sini adalah pemuliaan terhadap martabat manusia, ya, perawatan terhadap kemajemukan, ya, lalu pemuliaan terhadap kerakyatan dan keadilan
sekarang ya keempat sila di bawah sila ketuhanan itu adalah bagian dari maqasid syariah atau tujuan utama dari syariat Islam. Dalam konteks itu tepat ya menyatakan bahwa sila pertama adalah sila yang sesuai dengan tauhid. Tetapi tidak berarti teologi dari agama lain itu bertentangan dengan sila pertama itu. Karena ada dua hal ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa di dalam sila pertama itu tidak mewakili satu agama saja, tetapi sebuah prinsip ketuhanan yang disengaja ya diumumkan gitu ya, diletakkan dalam konteks umum, diletakkan dalam konteks yang general sehingga bisa memayungi berbagai teologi dari semua agama yang ada di Indonesia, bahkan termasuk teologi dari apa yang sering kita sebut sebagai aliran kepercayaan atau aliran berhayat. Jadi sila pertama itu meskipun menurut Islam adalah bagian dari cerminan nilai-nilai tauhid, ya, tetapi ia tidak hanya mewakili teologi Islam semata, tetapi juga mewakili teologi agama-agama lain. Itulah kenapa kemudian misalnya kalau nanti kita mengkaji buku ini ya, ada tokoh dari Partai Nasional Indonesia atau PNI yang beragama Kristen, yakni Arnold Mononuto yang menerima Pancasila sebagai bagian dari keimanannya atau sebagai bagian dari pancaran iman Kristiani. Karena sila pertama menurut Pak Arnold ini mencerminkan nilai-nilai ketuhanan di dalam Kristen. Demikian juga sebaliknya. Jadi semua pemeluk agama di Indonesia ikut memiliki sila pertama itu ya, karena sila pertama itu mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dari semua agama. Inilah kenapa 7 kata di dalam Piagam Jakarta itu ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu lalu dihapus dari sila pertama itu. Jadi kalau 7 kata itu masih nempel di sila pertama, maka argumen Kang Egy ini mungkin bisa tepat gitu. Karena memang sila atau kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam ini bersifat Islamic sentris. Tapi ketika 7 kata ini sudah dihapus, maka ketuhanan yang ada di dalam Pancasila tidak hanya ketuhanannya orang Islam saja, tapi juga ketuhanannya saudara Kristiani, saudara Katolik, saudara Hindu, saudara Buddha, saudara Konghucu, saudara penghayat kepercayaan dan lain sebagainya. Tapi ini juga berarti menandaskan bahwa Pancasila memang tidak menganut ateisme. Ateisme tidak diterima oleh Pancasila karena Pancasila menganut Tuhan. Nanti ada pandangan Muhammad Nasir ya, tokoh dari Masyumi yang menyebut di dalam Pancasila itu berbagai aliran keagamaan, termasuk aliran yang tidak beragama itu bisa diterima. Menurut saya pandangan Pak Nasir ini kurang tepat karena Pancasila tidak menganut ateisme, tapi menganut monoteisme dan bahkan monisme, prinsip kesatuan ketuhanan. Nah, ini yang pertama ya. Jadi ini yang membuat argumentasi Pak Egy ini tidak tepat. Yang kedua juga konsep ketuhanan dari Pancasila ini tidak melulu bersifat teologis. Jadi ketuhanan yang ada di dalam Pancasila itu tidak berdiri sendirian. Kalau berdiri sendirian ya tidak ada itu Pancasila. Yang ada adalah Ekasila. Dan Ekasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa saja. Artinya cara membaca ketuhanan di dalam Pancasila itu tidak bisa terpisah dari sila-sila di bawahnya. Ketuhanan di dalam Pancasila tidak hanya bersifat teologis semata, tidak hanya terkait dengan doktrin ketuhanan di dalam agama-agama, tetapi ya, konsep ketuhanan di dalam Pancasila itu sudah diamalkan
atau sudah diturunkan pada level yang bersifat etis. Kenapa? Karena ketuhanan di dalam Pancasila itu harus kita pahami dalam konteks kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, keadilan sosial. Artinya, ketuhanan sebagai prinsip teologis lalu diturunkan oleh Pancasila, atau bukan diturunkan, ya dipraksiskan, ya diamalkan oleh Pancasila menjadi sebuah prinsip ketuhanan yang bersifat etik atau religio etik. Ketuhanan di dalam Pancasila adalah prinsip religio sosial etik. Jadi prinsip-prinsip etika sosial keagamaan. Oleh karena itu, pengamalan atas ketuhanan di dalam Pancasila, ya, pengamalan atas ketuhanan di dalam Pancasila tidak bisa melulu hanya melalui praktek-praktek keagamaan. Tidak bisa melulu hanya melalui argumen atau dalil-dalil keagamaan, tapi juga harus melalui visi kemanusiaan, visi kebangsaan, visi demokrasi, dan visi keadilan sosial. Itulah kenapa misalnya pada 1 Juni 45 itu Bung Karno menyebut ketuhanan di dalam Pancasila adalah ketuhanan yang bersifat kebudayaan, ketuhanan yang berkeadaban, ketuhanan yang kita amalkan untuk membangun peradaban, membangun kebudayaan, ketuhanan yang tidak hanya kita amalkan di dalam masjid, meskipun pengamalan Tuhan di dalam masjid itu juga menjadi amal yang utama, tapi juga pengamalan itu juga harus keluar ke masjid. Tuhan itu ada di gubuk orang miskin yang pintunya kita ketuk gitu ya, untuk kita ulurkan belas kasihan. Kata Mahatma Gandhi, Tuhan hadir di pintu orang miskin dalam bentuk roti. Jadi Tuhan itu tidak duduk sendirian di sila pertama. Dia sudah memerintahkan kita, ya, manusia, sila kedua, untuk berkhidmah di dalam kehidupan, realitas kehidupan yang secara sunnatullah, yang secara hukum Tuhan sendiri itu sudah berbeda-beda, sudah majib. Lalu perintah Tuhan itu apa? Berbuat baik, ya, berlomba-lomba berbuat baik. Fastabikul khairat. Nah, fastabikul khairat ini artinya ya kita menjadi orang yang terlibat di dalam usaha untuk menciptakan kebaikan bersama, atau kalau dalam bahasa sila kelima adalah keadilan sosial. Jadi membatasi sila pertama hanya di dalam diskursus teologis, hanya di dalam perdebatan tentang teologi Islam, teologi Kristen, teologi Hindu, teologi Buddha, ya, itu bukanlah diskursus ketuhanan Pancasila. Itu mungkin diskursus teologi semata. Mungkin Kang Eki tepat kalau kemudian bicara tentang teologi Islam dalam konteks teologi Islam saja, dalam konteks wacana teologis, tapi tidak tepat dalam konteks teologi Pancasila. Teologi Pancasila itu tidak membatasi dirinya di dalam perdebatan tentang Tuhan semata, tapi sudah meluaskan perbincangan itu di dalam usaha umat manusia untuk mengamalkan nilai-nilai ketuhanan demi pemuliaan martabat manusia, demi perawatan kemajuan bangsa, demi pendalaman kualitas demokrasi, dan demi perwujudan keadilan sosial. Tapi kemudian juga salah satu keberatan saya adalah kata Esa di dalam ketuhanan yang Maha Esa itu, ya, kalau selama ini memang kita maknai dalam arti satu, ya, maka kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Sanskerta, ya, kata Esa ini juga tidak hanya diartikan satu, tetapi juga kosong. Jadi Esa itu juga bermakna kosong, berarti kosong. Kosong ini lahir dari kosakata agama Buddha, ya, sunyata, sunya ata. Sunya itu kosong, ata dari diri.
kosong dari kedirian. Jadi esa itu artinya adalah sunyata, kosong dari diri. Maka ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang mengajak kita untuk mengosongkan diri kita dari kedirian atau dari egoisme, dari akuisme, dari selfish, menuju kepada kekitaan, kekamian, kebersamaan, dan bahkan untuk menghadirkan nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ketuhanan yang Maha Esa itu juga bukan hanya kosakata umat Islam, tapi juga kosakata umat Buddha. Dan oleh karena itu, semua umat beragama berhak atas ketuhanan yang Maha Esa itu, dan oleh karena itu mereka tidak bertentangan dengan Pancasila. Tidak sebagaimana dinyatakan oleh Kang Egi Sujana. Nah, ini adalah beberapa isu terkait dengan hubungan antara Islam dan Pancasila ya. Kita juga melihat misalnya beberapa temuan dari lembaga survei yang menemukan ada sekitar 15-19% ya masyarakat kita ya, mulai dari kalangan profesional, lalu mahasiswa, pelajar, sampai kemudian aparat sipil negara atau ASN yang sudah terpapar oleh ideologi khilafah ini, yang membuat mereka lebih mencintai Islam sebagai dasar negara daripada Pancasila. Pertanyaannya adalah, apakah sikap mereka ini tepat atau tidak? Tentu tidak tepat ya, tentu tidak tepat. Bukan karena Pancasila ini sudah menjadi dasar negara yang final, tapi juga karena Islam yang mereka pahami ya, sebagai dasar negara itu tidak selalu merupakan Islam yang mereka amalkan sebagai agama. Jadi perlu dibedakan antara Islam sebagai agama dengan Islam sebagai dasar negara. Islam sebagai agama adalah Islam sebagai agama yang kita amalkan sehari-hari, yang terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan, yang terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Tapi Islam sebagai dasar negara adalah ideologi politik berdasarkan penafsiran terhadap agama Islam. Jadi ideologi politik itu sudah satu soal, penafsiran terhadap agama Islam itu juga soal yang kedua. Jadi artinya apa? Artinya Islam sebagai dasar negara itu hanya salah satu cara penafsiran dari sekelompok orang. Jadi Islam yang besar itu lalu ditafsiri sebagian, dan tafsir yang sebagian yang partikularistik itu, yang tidak holistik itu lalu dijadikan sebagai ideologi politik. Nah, kalau mengimani Islam sebagai dasar negara sama dengan iman terhadap Islam sebagai agama, inilah yang bermasalah dari para pecinta ideologi khilafah ini. Karena yang mereka terima atau yang mereka ikuti Islam sebagai ideologi itu tidak selalu mencerminkan hakikat dari nilai-nilai Islam. Nah, teman-teman, buku ini dengan bagus mencoba untuk mengcapture gitu ya perdebatan yang terjadi antara, ya menyebutnya di sini, kelompok pembela Pancasila dengan kelompok pembela dasar negara Islam, kelompok katakanlah kelompok Islam. Nah, Buya Syafi'i ini lalu mencoba melis ya beberapa pandangan dari para peserta sidang konstituan. Misalnya pandangan dari Muhammad Nasir yang pada saat itu menjadi ketua fraksi Partai Masyumi ya, pada tahun 58 di sidang konstituan itu menyatakan bahwa jadi beliau memang tidak menawarkan Pancasila sebagai dasar negara, tapi menawarkan Islam sebagai dasar negara demokratik. Jadi yang ditawarkan oleh Partai Masyumi dan Pak Nasir pada saat itu adalah Indonesia sebagai negara demokrasi berdasarkan Islam, bukan berdasarkan Pancasila. Kenapa? Karena menurut Pak Nasir, Pancasila ini
adalah ideologi sekuler, ideologi yang bersifat ladiniyah, bersifat tanpa agama. Kenapa? Karena menurut Pak Nasir, Pancasila ini adalah konsep yang murni dan netral. Dia hanya nilai-nilai yang digali oleh Bung Karno dari bumi Indonesia. Dia bukan nilai-nilai yang turun dari wahyu. Nah, itu maksud dari Pak Nasir. Jadi ketika Pancasila itu bukan nilai-nilai yang turun dari wahyu, maka statusnya sudah bersifat sekuler dan murni. Murni itu artinya dia adalah kertas putih yang bisa ditulis oleh siapapun sesuai dengan pandangan filosofis dan ideologis. Jadi ketika Pancasila tidak lahir dari wahyu, maka dia bisa ditafsirkan oleh siapapun ya, sesuka hati, sesuka pandangan mereka. Pak Nasir menyebut misalnya di kelompok para pembela Islam itu kan pada saat itu ada Partai Komunis Indonesia, ada PKI. Pak Nasir bilang bahwa lihatlah ketika Pancasila itu merupakan ideologi yang netral, ya, maka termasuk kelompok yang anti Tuhan juga bisa memiliki Pancasila. PKI pada saat itu kan memang menerima atau memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara, bukan Islam sebagai dasar negara, tetapi mengusulkan revisi atas sila pertama. Sila pertama ingin direvisi oleh PKI, ya, tidak berisikan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi kebebasan beragama. Menurut Pak Nasir, lihatlah dampak dari sifat netral dari Pancasila itu, maka termasuk kelompok yang anti Tuhan juga bisa memiliki Pancasila. Ini tentu juga bermasalah juga begitu ya, karena pada saat perumusan awal Pancasila di sidang BPUPK itu memang tidak ada perwakilan dari gerakan komunis. PKI pada saat itu masih menjadi partai yang dilarang oleh pemerintahan Jepang akibat pemberontakannya pada tahun 2006. Sehingga kemudian di dalam perumusan awal dasar negara tidak ada perwakilan dari gerakan komunis. Nah, itu dari pandangan Pak Nasir. Ini Pak Nasir ini kemudian akhirnya tidak sepakat dengan Pancasila. Walaupun sebenarnya beliau punya pandangan yang sangat empatik terhadap Pancasila sebelum terjadinya sidang konstituante itu. Jadi pada tahun 52 di The Pakistan Institute of World Affairs, ya, di sebuah katakanlah simposium internasional di Pakistan, Muhammad Nasir berkata seperti ini: tidak diragukan lagi Pakistan adalah sebuah negeri Islam karena penduduknya dan karena pilihan, sebab ia menyatakan Islam sebagai agama negara. Begitu juga Indonesia adalah sebuah negeri Islam karena fakta bahwa Islam diakui sebagai agama rakyat Indonesia, sekalipun dalam konstitusi kami tidak dengan tegas dinyatakan sebagai agama negara. Namun Indonesia tidak mengeluarkan agama dari sistem kenegaraan. Bahkan ia telah menaruhkan kepercayaan tauhid, monotheistic belief, kepada Tuhan pada tempat teratas dari Pancasila. Pancasila sendiri adalah 5 prinsip yang dipegang sebagai dasar etik, moral, dan spiritual negara dan bangsa. Jadi tahun 52 ini Pak Nasir dengan bangga gitu ya berkata di sidang atau di konferensi internasional di Pakistan itu bahwa Pancasila ini adalah dasar negara yang secara substantif bersifat Islami, yang secara substantif mewakili nilai-nilai Islam, terutama karena tauhid itu menjadi sila pertama. Jadi meskipun Pancasila sendiri bukan dasar negara Islam, tetapi karena tauhid menjadi sila pertama,
maka secara substantif Pancasila bersifat Islam. Nah, tahun 52 ini memang ini berarti pandangan murni dari seorang Muhammad Nasir sebagai seorang intelektual. Tapi tahun 58 itu di sidang konstituante, ya, ketika beliau berdiri sebagai seorang ideolog Islam, Partai Masyumi berhadapan dengan yang disebut oleh Buya Syafi'i ini sebagai kelompok pembela Islam dari sayap nasionalistik dan komunis, gitu. Maka katakanlah ideologi Islamismenya Pak Nasir ini mengeras, gitu. Sehingga karena dia melihat penafsiran dari kelompok nasionalis dan komunis ini tidak jelas, ya, di dalam menjelaskan Pancasila. Bahkan kemudian menurut anggapan dia lalu menawarkan Pancasila sebagai ideologi sekuler, maka ideologi Islamismenya itu lalu semakin mengeras, sehingga akhirnya Pak Nasir memiliki pandangan yang berbeda dari pandangannya pada tahun 52 itu, dengan menolak Pancasila sebagai dasar negara dan tetap menjadikan Islam sebagai dasar negara. Jadi ada dua pandangan yang berbeda dari guru dari Cak Nur atau Prof. Khalis Majid. Nah, untuk menjawab pandangan dari Pak Nasir ini, ada dua tokoh yang disebutkan oleh Buya Syafi'i. Yang pertama adalah Sultan Takdir Ali Shah Banua, STA, sastrawan kita, pemikir besar, yang pada saat itu menjadi bagian dari PSI, bukan Partai Solidaritas, tapi Partai Sosialis Indonesia, PSI, yang punya pandangan sendiri, ya, tentang Pancasila. Terus juga Buya ini juga mengutip pandangan ideolog dari Partai Nasionalis Indonesia, yakni Cak Roslan Abdul Ghani, yang juga memberikan tanggapan kepada Pak Nasir. Nah, STA atau Sultan Takdir Ali Shah Banua ini sebenarnya punya pandangan yang agak mirip dengan Pak Nasir dalam konteks keraguan terhadap Pancasila. Meskipun tentu STA menolak Islam sebagai dasar negara dan tetap menjadikan Pancasila sebagai pilihan final. Tapi STA ini punya pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila ini memang bukan ideologi, apalagi sebuah filsafat. Kata STA, Pancasila bukanlah kesatuan logis dari sebuah sistem filsafat yang koheren, tetapi hanya sekedar kompromi politik, ya, dan kumpulan dari paham-paham atau ideologi-ideologi yang disatukan di dalam sebuah rapat. Ini pandangan yang menyederhanakan Pancasila. Jadi kata STA, Pancasila itu sebatas kompilasi dari berbagai paham dari anggota rapat, anggota sidang DPRK, ya, sidang Piagam Jakarta dan sidang PPKI, yang kemudian disatukan untuk menenteramkan sidang itu, untuk menenteramkan semua anggota rapat. Sebatas itu. Kenapa? Karena visi dari Pancasila itu sendiri tinggal terletak berderai-derai. Jadi antara sila pertama dengan sila kedua sampai sila kelima itu tidak saling terkait, berderai-derai, terpisah. Bukan hanya tidak terkait, tapi malah saling bertubrukan, saling kontradiktif. Pancasila menurut STA adalah sebuah kumpulan dari paham-paham, dari nilai-nilai yang bersifat kontradiktif. Misalnya ketuhanan itu kontradiktif dengan kemanusiaan, dan kemanusiaan itu kontradiktif dengan sosialisme, misalnya, dan komunisme. Lalu demokrasi itu bertentangan dengan Tuhan, ketuhanan. Kebangsaan itu bertentangan dengan ketuhanan dan lain sebagainya. Jadi menurut STA, Pancasila bukanlah filsafat, tapi sekedar kumpulan dari paham-paham yang disatukan untuk menenangkan semua orang yang ada di dalam sidang.
Tapi kata STA, meskipun sebagai kompromi politik, namun Pancasila tetap merupakan kompromi terbaik di masa-masa kritis dan sangat menentukan di dalam sejarah Indonesia. Jadi meskipun hanya memandang Pancasila sebagai kompromi politik, tapi Pancasila adalah kompromi yang paling tepat gitu ya, untuk menyatukan keragaman ideologi di Indonesia. Itulah kenapa meskipun secara filosofis atau dalam konteks filsafat ya, atau dalam konteks pemikiran STA sebagai seorang filosof, Pancasila itu dia tolak, tapi dalam konteks dia sebagai seorang katakanlah negarawan atau pelaku politik pada saat itu, maka Pancasila tetap menjadi kompromi politik yang tidak bisa diganti oleh ideologi lain. Nah, pandangan STA ini dilihat secara miring oleh kelompok Islam. Misalnya di sini disebut Hamka ya, yang mengkritik sikap dari STA ini dan menyatakan STA ini sebagai seorang pemikir besar bersikap kontradiktif gitu. Pada satu sisi dia menolak Pancasila sebagai sebuah bangunan filosofis, tapi tetap menerimanya karena dia menjadi bagian dari perwakilan partai yang mendukung Pancasila, yakni PSI. Nah, ada juga pandangan dari Cak Roslan Abdul Ghani ya, pemimpin salah satu ideolog dari Partai Nasional Indonesia atau PNI ya, yang secara tegas ya mengcounter pandangan dari Pak Nasir. Cak Roslan ini menyatakan ya, dasar negara itu tidak bisa kita lihat sebagai metafora Cak Roslan, tapi harus kita lihat sebagai prinsipalia. Ada istilah-istilah menarik ya. Ada metafora, ada prinsipalia. Pak Nasir menurut Cak Roslan ini memandang Pancasila secara metaforik semata. Metaforik itu artinya ya Pancasila sekadar metafor misalnya metafor ketuhanan, metafor kemanusiaan, metafor kebangsaan, metafor keadilan sosial ya, yang tidak memiliki konsep di dalam dirinya, tidak memiliki konten intelektual ya, apalagi konten-konten yang bersifat religius. Bagi Cak Roslan, Pancasila adalah prinsip dasar atau prinsipalia. Sebagai prinsip dasar ya, Cak Roslan ini juga mengkritik pandangan STA dengan menyatakan Pancasila adalah filsafat sosial yang sudah matang. Ini jawaban yang cukup berani ya, menyatakan Pancasila sebagai filsafat sosial yang sudah matang. Dengan mengutip, jadi Cak Roslan ini mengutip seorang Indonesianis kawakan di zaman Orde Lama yaitu George Thurman Cahin ya, mengutip Cahin yang menyatakan bahwa Pancasila itu memiliki 4 sumber. Yang pertama Islamnya juga oleh Cahin dibatasi sebagai Islam modern. Islam modern adalah sumber pertama dari Pancasila. Lalu yang kedua demokrasi barat. Nah, yang ketiga demokrasi asli Indonesia yang ada di desa-desa dan ada di komunalisme masyarakat tradisional Indonesia. Dan yang keempat Marxisme. Menurut Cahin, sumber-sumber Islam ini ada 4. Yang pertama Islam modernis, Islam modern, lalu demokrasi barat, demokrasi asli Indonesia, dan Marxisme. Nah, Cak Roslan ini mengamini pandangan ini dan menyatakan bahwa Pancasila ini bukan ideologi sekuler seperti yang didakwakan oleh Pak Nasir, tetapi sebuah ideologi yang juga bersumber dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, Pancasila bukan ideologi sekuler. Nah, ini menarik. Lalu kemudian sampai Cak Roslan ini mengatakan dengan keberadaan Departemen Agama, kata Cak Roslan, ini membuktikan bahwa Pancasila bukanlah ideologi sekuler. Jadi teman-teman, di sidang konstituante itu ya, yang menjadi tema utama perdebatan adalah apa sumber dari Pancasila.
Kalau menurut kelompok Islam, ya Pancasila ini tidak bersumber dari wahyu, dan oleh karena itu harus diganti dengan Islam yang merupakan agama dan ideologi yang turun dari wahyu. Sementara menurut kelompok nasionalis, ya, memang ada yang menyatakan bahwa Pancasila ini tidak bersumber dari wahyu, tetapi bersumber dari raison d'être dari kelahiran bangsa Indonesia. Ini pandangan ini mengutip Profesor Noto Nagoro. Jadi memang Pancasila ini bukan agama, sehingga kemudian dia tidak turun dari wahyu, tetapi dia ikut lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pandangan Profesor Noto Nagoro ini memang tepat, karena Bung Karno ketika merumuskan atau menggali Pancasila itu memang dalam konteks penggalian atas nilai-nilai kebangsaan, gitu kan, pada saat perjuangan para leluhur kita untuk melahirkan bangsa Indonesia. Jadi Pancasila adalah isi dari jiwa dan pikiran bayi Indonesia yang lahir pada saat itu, dilahirkan oleh kebudayaan Nusantara, dilahirkan oleh perjuangan pergerakan nasional untuk menentang penjajahan, dan dilahirkan oleh keinginan masyarakat Indonesia, ya, untuk bersatu di tengah kemajemukan untuk membangun sebuah rumah bersama bernama Indonesia. Ini adalah penjelasan yang sangat sosiologis dari kelompok nasionalis. Nah, tetapi justru dengan penjelasan seperti inilah kelompok Islam akhirnya menolak Pancasila, karena kalau kemudian sumber Pancasila sekadar realitas bangsa Indonesia, bumi dari Indonesia, itu berarti memang Pancasila tidak turun dari langit, kan? Pancasila tidak turun dari langit, dan oleh karena itu status normatifnya lebih rendah daripada Islam. Pandangan seperti ini juga dimiliki oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Teman-teman HTI itu juga punya pandangan seperti ini. Mereka menyatakan bahwa Pancasila adalah falsafah yang baik, tetapi status normatif masih di bawah Islam, karena bagaimanapun Pancasila adalah hasil cipta rasa karsa dan kreativitas intelektual dari manusia, para pendiri bangsa, bukan wahyu dari Tuhan. Oleh karena itu Islam secara ideologis tetap berada di atas Pancasila, dan oleh karena itu ya Pancasila pada satu saat nanti harus digantikan oleh Islam. Nah, kelompok nasionalis memperjuangkan Pancasila sebagai cerminan dari realitas bangsa Indonesia yang lahir karena kondisi-kondisi yang bersifat nasionalistik, ya, kondisi-kondisi yang bersifat pluralistik, kondisi-kondisi yang juga bersifat demokratik, sosialistik, dan lain sebagainya. Nah, buku ini atau Buya Syafi'i lalu kemudian ingin menengahi perdebatan di kedua kubu dengan menawarkan sebuah bisa kita sebut sebagai pendekatan yang religius terhadap Pancasila. Dan pandangan dari Buya Syafi'i ini beliau berangkatkan dari, di sini beliau menyebut dua nama, ya. Yang pertama adalah Bung Hatta, ya. Bung Hatta, ya, yang sebelum sidang konstituante itu, ya, sudah merumuskan pandangannya terhadap Pancasila atau merumuskan konsep Pancasilanya. Lalu yang kedua dari tadi anggota PNI dari kelompok Kristen, yakni Pak Arnold Mononutu, yang menyatakan
menyatakan bahwa Pancasila itu adalah bagian dari nilai-nilai ketuhanan yang dipraktikkan dalam konteks kebangsaan Indonesia. Jadi baik Pak Mononuto, Bung Hatta maupun Buya Syafi'i menekankan posisi sentral dari sila pertama sebagai sumber dari sila-sila di bawahnya. Dan ini yang membuat akhirnya Pancasila bukanlah ideologi sekuler, melainkan ideologi yang bersifat religius. Bung Hatta menyatakan sila pertama adalah sumber bagi sila-sila di bawahnya. Di bawah sila pertama itulah sila-sila di bawahnya harus kita baca secara kait-mengkait. Dan sila-sila di bawah sila ketuhanan adalah pengamalan dari nilai-nilai ketuhanan. Kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial adalah cara kita, umat atau hamba Tuhan, untuk mengamalkan nilai-nilai ketuhanan, untuk berbakti kepada Tuhan. Dengan dijadikan ketuhanan sebagai sila pertama, maka Pancasila memiliki pondasi moral yang kuat. Ini hampir sama dengan Bung Karno. Kalau Bung Karno menjadikan ketuhanan sebagai pondasi moral, maka Bung Hatta juga sama, menjadikan ketuhanan sebagai pondasi moral dari Pancasila dan bangsa Indonesia, meskipun letaknya berbeda gitu ya. Bung Hatta mengamini ketuhanan sebagai sila pertama, Bung Karno menempatkan ketuhanan sebagai sila kelima. Makanya kemudian misalnya di sini Buya Syafi'i itu menyatakan seperti ini. Terakhir ya teman-teman ya, Buya Syafi'i menyatakan seperti ini. Telah ditegaskan bahwa konsep syuro ya, atau demokrasi atau musyawarah bukanlah ciptaan Islam buat pertama kali. Ia telah ada di Arabia sebelum Islam. Kemudian baru Al-Quran mengambilnya dan mengislamkannya. Jadi syuro atau demokrasi. Jadi, demokrasi di dalam wacana Islam itu kan sering dibahasakan dengan konsep syuro. Menurut Buya ini, syuro ini bukan konsep yang asli Islam. Dia sudah ada sebelum Islam lahir. Tapi kemudian Islam mengambilnya dan mengislamkannya. Karena itu dalam kasus Pancasila, konversi ya, semacam ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Karena sila-silanya dapat juga dijumpai di dalam ajaran Islam. Bila sila ketuhanan yang Maha Esa dipercayai sebagai sumber sila-sila yang lain, kemudian barangkali masalahnya mendekati penyelesaian. Ini masalah perdebatan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis di sidang konstituan. Namun sayangnya usaha ke arah itu di dalam majelis konstituante itu tidak dilakukan secara serius oleh golongan manapun. Padahal di mata Al-Quran, sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya, hubungan antara kepercayaan kepada Allah dengan prinsip keadilan sosial ekonomi adalah ibarat hubungan antara dua sisi mata uang yang sama. Jadi dia ini menyatakan ya, menurut Al-Quran ya, keimanan kepada Allah itu satu sisi mata uang dengan prinsip keadilan sosial ekonomi atau keadilan sosial yang ada di dalam Pancasila itu. Jadi hubungan keterkaitan organik antara sila 1 dan sila kelima itu ada di dalam Al-Quran. Jika jalan analisis ini dapat diterima, maka kemudian persoalannya adalah apakah Pancasila bersedia atau tidak menaikkan dirinya dengan mengambil nilai-nilai moral fundamental seperti diajarkan oleh agama-agama wahyu, khususnya Islam. Jadi kalau keberadaan nilai-nilai Pancasila berhasil dan memang ada di dalam Al-Quran, maka pertanyaan Buya ini kemudian, maukah Pancasila itu menaikkan statusnya dari ideologi nasional yang berangkat dari katakanlah nasionalitas bangsa Indonesia yang bersifat sosiologis dan tidak wahyu itu ya, naik menjadi sebuah falsafah hidup atau ideologi yang berangkat atau turun dari nilai-nilai religius yang ada di dalam wahyu.
Oleh karena itu, perdebatan lalu kemudian tidak mempertanyakan lagi sumber dari Pancasila. Apakah Pancasila itu bersumber dari wahyu ataukah dari realitas sosiologis bangsa Indonesia. Tapi yang menjadi persoalan atau menjadi solusi yang ditawarkan oleh Buya Syafi'i adalah di dalam Pancasila itu yang memang secara material itu lahir dari bangsa Indonesia dan bukan turun dari wahyu, ada nilai ketuhanan yang menjadi sumber dari sila-sila di bawahnya. Jadi akhirnya menurut Buya, ya, lalu kemudian menurut Bung Hatta, lalu kemudian menurut Pak Arnold Mononutu, ya, dan saya pribadi juga punya pandangan seperti itu, ya. Meskipun Pancasila tidak turun dari wahyu, tetapi karena di dalamnya ada sila ketuhanan yang Maha Esa, maka sumber dari sila-sila di bawah Pancasila, di bawah ketuhanan itu adalah nilai-nilai ketuhanan yang juga ada di dalam wahyu. Ini adalah pandangan titik tengah yang seharusnya menjadi solusi, ya, dari ekstrim ideologi keagamaan yang menolak Pancasila, yang selama ini melihat Pancasila sebagai ideologi sekuler. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang sangat memberkahi ini, yang sangat mubarak ini, maka mari kita terima, kita yakini, ya, kita hayati Pancasila sebagai ideologi nasional yang bersifat religius, ya, karena sila pertama dari ideologi nasional kita adalah ketuhanan. Jadi meskipun Pancasila ini tidak turun langsung dari Tuhan, tapi ciptaan manusia, tetapi di dalam Pancasila itu ada Tuhan, ada Gusti Allah. Dan di semua kitab suci, di semua agama, ya, Tuhan memerintahkan keempat sila di bawah sila ketuhanan itu. Sebutkan mana kitab suci mana yang tidak memerintahkan penghormatan terhadap sama manusia, ya kan? Persatuan di tengah kemajemukan, di tengah perbedaan, lalu kemudian perjuangan untuk memperjuangkan nilai-nilai kaum lemah atau rakyat menjadi pemimpin yang melayani, ya, dan kepedulian terhadap sesama untuk menciptakan kebaikan bersama atau keadilan sosial. Mana sebutkan? Tentu tidak ada. Semua kitab suci, semua agama memerintahkan keempat sila terbawah dari Pancasila. Dan oleh karena itu sebenarnya Pancasila mencerminkan nilai-nilai agama itu, ya, yang oleh kita Benjamin Franklin Intan disebut sebagai agama publik. Nanti mungkin satu saat kita akan membedah buku atau disertasi dari Benjamin Intan ini yang berjudul Public Religion and Pancasila Based State of Indonesia. Jadi menurut pendeta Benjamin, ya, meskipun Pancasila bukanlah agama, tetapi ia mencerminkan nilai-nilai kepublikan dari agama, mencerminkan nilai-nilai kebaikan bermasyarakat, ya, kebaikan sosial, kebaikan berbangsa, kebaikan bernegara dari agama-agama. Oleh karena itu, kembali kepada isu-isu terkini dari Pancasila tadi, tidak ada alasan lagi, ya, terutama sebagian saudara Muslim yang tadi, ya, yang menolak Pancasila atas nama Islam, ya, sudah tidak punya alasan lagi. Kalau mau menolak, ya apa yang ditolak dari Pancasila? Pancasila adalah ideologi bangsa, ideologi nasional. Memang ideologi nasionalis karena memperjuangkan atau menjadi dasar bagi negara nasional. Tapi di dalam Pancasila itu ada tauhid. Kalau sudah ada tauhid, berarti kalau menolak Pancasila berarti antum semua itu menolak tauhid, betul nggak? Itu aja. Sehingga akhirnya penolakan terhadap Pancasila atas nama Islam itu
itu adalah penolakan yang didasari dari rabunnya matahari, atau rabunnya pola pikir, tidak bisa melihat. Rabun itu berarti tidak jelas di dalam memandang, tidak tahu mana hakikat dan mana yang mana yang kulit, mana yang isi, mana hakikat dan mana yang tidak. Dengan demikian, secara Islami, ya, bahkan secara tauhidi, gitu ya, Pancasila merupakan nilai-nilai yang selaras dengan agama Islam dan dengan semua ajaran. Itu adalah berkah dari para pendiri bangsa yang sudah menempatkan ketuhanan sebagai sila. Demikian teman-teman, Tadarus Pancasila sesi 3 ini, ya, kita akan bertemu lagi minggu depan dengan membahas satu buku yang hampir sama, yang bertema Islam dan Pancasila. Ya, semoga ada manfaatnya, dan kalau ada pertanyaan bisa dilayangkan di kolom komentar, ya, baik di akun Facebook Syahrul Arif maupun di akun YouTube Tadarus Pancasila. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan ini penuh dengan berkah yang melimpah, baik berkah spiritual maupun berkah-berkah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila.